Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 19 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Oke, pasar kripto masih berada dalam fase extreme fear ya setelah Bitcoin menembus level $90.000 kemarin. Hari ini kita fokus pada sinyal awal dari pasar tenaga kerja US dan perubahan kebijakan likuiditas The Fed yang memicu rebound Bitcoin. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Meskipun data NFP September baru akan dirilis besok, hari Kamis 20 November, kita sudah mendapatkan sinyal awal dari pasar tenaga kerja US akibat technical issue di Departemen Tenaga Kerja US. Angka initial jobless claims untuk Minggu 18 Oktober naik ke 232.000 dari 219.000. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan 223.000. Terus continuing jobless claims juga naik di atas perkiraan. Jadi kenaikan klaim pengangguran ini konsisten dengan perlambatan di pasar tenaga kerja. Ini memperkuat argumen dovish di The Fed, terutama Gubernur Waller yang ingin memotong suku bunga sebesar 25 basis point di Desember untuk mengantisipasi pelemahan tenaga kerja. Sekarang semua mata tertuju pada NFP September besok di hari Kamis ya. Jika NFP menunjukkan angka yang jauh di bawah ekspektasi 57K, ini bisa menjadi katalis bullish yang dibutuhkan pasar karena akan memaksa The Fed bertindak dan melonggarkan kebijakan. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Di tengah sell-off karena kekhawatiran rate cut, ada perkembangan kebijakan The Fed yang justru memberikan sinyal positif untuk aset beresiko. Yang pertama, The Fed mengisyaratkan akan stop melakukan quantitative tightening pada level 6,5 triliun mulai Desember. Langkah ini akan diimbangi dengan peluncuran operasi repurchase agreement repo. Secara praktik, ini adalah cara The Fed menyuntikkan uang tunai ke pasar keuangan tanpa mengubah ukuran neraca keuangannya. Tujuannya meredakan kekhawatiran likuiditas di sistem perbankan. Apa nih dampaknya ke Bitcoin? Secara historis, Bitcoin memiliki korelasi negatif ya dengan DXY, indeks dolar, yang seperti kita bahas kemarin-kemarin. Jika The Fed melonggarkan kondisi likuiditas, DXY cenderung melemah, dan ini menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan untuk rebound Bitcoin. Ditambah lagi, Presiden Trump menjanjikan cek tarif dividen $2.000 untuk warga US berpenghasilan menengah dan rendah di pertengahan 2026. Meskipun proposal ini kompleks dan menghadapi kendala hukum, keputusan Mahkamah Agung, janji stimulus ini bertujuan mengatasi tekanan inflasi dan memenangkan dukungan politik. Plus ada berita tambahan dari China. China melanjutkan pembelian besar-besaran kedelai US hampir 1 juta ton. Ini menghidupkan kembali optimisme tentang gencatan senjata perdagangan dan mengurangi sedikit ketegangan antara kedua negara. Meskipun kekhawatiran oversupply dari China tetap ada. Jadi kesimpulannya, meskipun Bitcoin terkapar karena likuidasi kemarin dan sentimen ekstrim, fundamental makro jangka pendek mungkin mulai bergeser. Semua mata tertuju pada NFP besok 20 November. NFP yang lemah dapat menjadi katalis dovish yang memicu rebound agresif, karena likuiditas tersembunyi sudah mulai disiapkan oleh The Fed. Jika NFP itu kuat, tekanan jual akan berlanjut ke area 76.000 kalau menurut berita ini. Terus kita langsung lanjut ke ekonomi kalender ya. Kita pengen lihat nih, data apa aja sih yang kemarin keluar. Nah, ternyata, nih lihat nih, di jam 3 sore lewat 10 menit ini aneh banget ya. Tiba-tiba keluar data continuing jobless claims, initial jobless claims, terus ada jobless claims 4-week average, continuing jobless claims, ini semua datanya tiba-tiba keluar. Dan semua datanya menunjukkan pengangguran di US itu bertambah. Paling ini doang nih yang jobless claims 4-week average-nya itu turun, tapi tetap data lainnya itu menunjukkan pelemahan ketenaga kerjaannya US. Plus ditambah lagi ADP Employment Change, ini juga ada minus nih. Di jam 8.30 malam kemarin ada keluar data ADP Employment Change weekly, itu minus 2,5K. Yang sebelumnya itu minus 11,25K. Ini memang ada penambahan, tapi tetap datanya itu minus ya. Jadi bisa dibilang tetap pelemahan gitu. Dan sisanya di hari Rabu nggak ada data penting, cuman ada building permit, terus ada data housing. Terus paling yang perlu kita pantau ini nih, crude oil inventories karena ini mempengaruhi kekuatan US dollar ya. Yang paling penting justru ada di hari Kamis, nanti akan ada FOMC meeting minutes, kita perlu pantau apakah The Fed akan kembali dovish atau malah tetap hawkish ya.
Terus kita perlu pantau malamnya, itu di jam 8.30 malam akan keluar data ketenaga kerjaannya US, dari mulai initial jobless claims, terus juga ada NFP perlu kita pantau banget. Sebelumnya itu previousnya itu 22K. Kalau menurut konsensus itu forecastnya 57K. Tapi kalau misalnya di bawah 57K, the Fed itu harus dovish ya. Kalau dia tetap hawkish, kita bakalan ngeliat ekonomi US itu bisa jatuh perlahan gitu. Tapi kalau misalnya datanya justru jatuhnya itu lebih parah atau bahkan minus, NFP-nya kalau misalnya minus, itu hampir bisa dipastikan US itu udah masuk ke dalam resesi ya. Resesi ketenaga kerjaan dan sangat sulit untuk recovery-nya gitu. Terus data yang perlu kita pantau lagi ini unemployment rate. Kalau unemployment rate-nya itu di atas 4,5%, itu adalah sinyal yang sangat buruk buat ekonomi US. Tapi kalau misalnya 4,3, 4,4 itu still good, tapi the Fed itu sangat butuh untuk melakukan cut rate di Desember supaya unemployment rate-nya itu nggak kembali naik gitu. Tapi kalau misalnya 4,0, 4,1 itu still good, tapi the Fed itu jadinya hawkish ya. Jadi kita lihat aja gimana datanya. Hopefully nggak bakalan terlalu jauh dari previousnya. Kalau misalnya terlalu jauh itu buruk juga ya buat market. Kayak gitu. Oke, kayak gitu untuk economic calendar. Terus kita lihat ke FedWatch Tool. Setelah glitch data dari BLS, Departemen Ketenagakerjaannya US, gimana nih reaksinya FedWatch Tool? Nah ini justru reaksinya FedWatch Tool tetap sama ya. Jadi dia tetap nggak terlalu percaya kalau misalnya The Fed itu akan memangkas suku bunga di 10 Desember nanti. Jadi kita lihat aja data berikutnya, paling ini bakalan bergerak ketika datanya NFP itu udah keluar ya. Jadi kita lihat aja data NFP-nya seperti apa. Karena di sini kita lihat nggak terlalu banyak ada perubahan nih. Sama kayak kemarin nih, 17 November probabilitasnya juga masih 50-50 aja nih. Antara The Fed itu memangkas suku bunga atau menahan suku bunga. Prediksinya sama seperti kemarin, jadi gua ngelihatnya ketenaga kerjaan US itu semakin melemah, yang pastinya mendukung The Fed itu melakukan cut rate. Jadi Jerome Powell yang kemarin itu still hawkish, itu gue ngerti kenapa, karena gara-gara shutdown, data-data ketenaga kerjaan US, data ekonomi US, itu kan semuanya berhenti. Jadi mereka kekurangan data, sedangkan The Fed itu mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau misalnya nggak ada datanya, mereka nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. That's why Jerome Powell itu kemarin hawkish. Cuman kalau misalnya datanya menunjukkan bahwa ini loh, data ketenaga kerjaan itu benar-benar melemah, itu dia yang dibutuhkan The Fed untuk menjadi pendorong atau dasar yang mendukung The Fed itu mengambil keputusan gitu. Terus kita langsung lanjut aja ke ETF flow ya. Kita pengen lihat ETF flow-nya Bitcoin itu seperti apa. Nah, ETF flow-nya Bitcoin balik lagi mengalami outflow di tanggal 17 November kemarin. Bahkan BlackRock itu melakukan outflow itu lumayan gede ya, 3 digit 145,6 juta dolar yang mengakibatkan tanggal 17 November ini outflow dengan total 254,6 juta dolar. Tapi kita lihat di kemarin tanggal 18 November, ini ternyata ETF flow-nya Bitcoin itu inflow ya, inflow sebesar 150,4 juta dolar, dengan Grayscale ini memimpin inflow-nya sebesar 139,6 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock, jadi nanti kita lihat aja datanya BlackRock seperti apa. Dan dengan data seperti ini masih mix ya. Tapi bisa dibilang mixnya masih negatif karena 3 minggu belakang ini ETF flow-nya Bitcoin itu still outflow ya. Masih dominan outflow, jadi kita lihat aja nanti dari price action-nya. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kurang lebih sama ya sama Bitcoin. Jadi di 17 November, ini BlackRock melakukan outflow yang gede banget nih, 193 juta dolar. Tapi di sini total outflow-nya itu 182,7 juta dolar ya. Karena Grayscale ini melakukan pembelian sebesar 10,8 juta dolar plus 2,5 juta dolar. Jadi produk ETF-nya Grayscale itu ada dua ya, ada ETHE sama ETH. Jadi ada dua produk Grayscale, cuman bedanya di fee-nya doang gitu. Makanya di sini banyak outflow gara-gara orang-orang nggak mau fee-nya segede ini ya. Jadi lebih baik pindah ke sini gitu. Kayak gitu. Terus di tanggal 18 November ini jadinya inflow juga nih dengan Grayscale balik lagi memimpin pembelian sebesar 62,4 juta dolar. Dengan total inflow-nya itu 90,9 juta dolar, ini masih excluding BlackRock. Ini bisa dibilang lumayan besar, tapi nggak besar-besar banget. Jadi masih belum bisa membantu sentimen positif dari ETF ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin, Ethereum, itu ETF-nya itu masih outflow, walaupun hari ini ada pembelian. Karena semenjak 3 minggu lalu, outflow-nya Bitcoin sama Ethereum itu gede banget. So be careful, secara sentimen masih belum bagus. Kayak gitu ya. Terus sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasannya chart. Kita mulai lagi dari Nasdaq. Karena Nasdaq bisa dibilang korelasinya seperti berita kemarin, korelasinya itu udah kembali positif nih. Positifnya sebesar 80% ke Bitcoin. Jadi kita bahas aja dari Nasdaq.
Nasdaq secara 4 hour udah confirm dia breakdown dari demand 4 hour ini, dan kita juga udah bahas kemarin kemungkinan besar akan breakdown dan mungkin aja retest ke demand daily ini. Jadi sesuai sama proyeksi kita kemarin, dan untuk supply 4 hour-nya itu bisa kita pindahin ke sini nih. Karena ini last pullback-nya ya, ini last pullback di internalnya, jadi kita tandain di sini supply 4 hour. Sebenarnya yang perlu di breakout itu yang ini ya, cuman tanda awalnya mungkin kita akan pakai yang ini aja. Terus kita langsung lanjut ke 1 hour-nya. Ini OTI-nya udah nggak relevan karena dia udah MSS to bearish. Sekarang kita bahas ke 1 hour-nya. Oke, di sini secara 1 hour, lihat turunnya itu udah mulai korektif ya. Ini tandanya buyers itu udah mulai masuk, dan per sekarang banget ini structure-nya itu di sini. Ini adalah supply 1 hour-nya, dan ini adalah support terakhirnya. Jadi pergerakannya masih di sini, sesuai sama proyeksi kita kemarin sebenarnya. Jadi kemungkinan besar dia akan konsolidasi dulu di sini, mungkin building momentum. Kalau misalnya momentumnya bagus, momentum buyersnya itu lumayan bagus, itu bisa mengakibatkan kenaikan ya. Kalau misalnya kalian ada trading di Nasdaq, kalian boleh tunggu di 15 menitnya. Kalau 15 menitnya dia berhasil untuk MSS, berhasil nih closing secara 15 menit di atas ini, mungkin di pullback-nya kalian bisa taking long gitu. Tapi kalau misalnya belum ada konfirmasi, jangan melakukan tradingan apa-apa ya, karena ini secara trend ini still bearish gitu. Tapi karena di sini dia udah nyampe ke demand daily ini kan level krusial. Jadi kemungkinan Nasdaq itu akan ada pemantulan dari sini itu lumayan gede gitu chance-nya. Kayak gitu ya untuk Nasdaq, so still good. Di daily-nya itu dia still bullish. Ini bisa dibilang dia cuma retracement aja, retracement-nya lumayan sehat. Walaupun dia sampai lagi ke demand daily ini, but still good, masih nggak apa-apa. Dan kabar kurang bagusnya ya paling ini, 4 hour-nya itu udah jadi bearish, dan 1 hour-nya itu still bearish gitu. Jadi kita lihat aja nanti konfirmasinya di 15 menit. Kalau misalnya 15 menitnya back to bullish, itu good. Tapi kalau misalnya belum, expecting dia bisa mengalami rejection dari sini, bahkan bisa creating lower low, kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Nasdaq, terus kita lanjut ke DXY. Nah, untuk DXY kita lihat ke 1 hour dulu ya. Ini secara 1 hour terakhir kita bahas itu di sini. Dan semenjak kemarin pergerakannya itu cenderung naik ke atas ya. Naik ke atasnya itu pelan-pelan banget. Jadi secara kekuatan US dollar itu sekarang lagi menguat, tapi menguatnya itu korektif gitu. Ini kalau misalnya gue balik chartnya kayak mau bikin higher low untuk menciptakan higher high lagi ya. Tapi bisa dibilang ini still bearish ya. 1 hour-nya itu still bearish karena struktur terakhirnya itu di sini. Jadi expecting dia bisa bikin lower low dari sini ya. Tapi kalau misalnya dari sini nggak ada rejection, itu sangat berbahaya ya. Karena di struktur 4 hour-nya ini bisa dilihat di sini. Ini kan swing low terakhir nih. Swing low terakhir sebelum akhirnya dia bikin higher high di sini. Ini kalau misalnya dia mantul dari sini, sangat reasonable gitu. Karena dia habis retest ke area OTI-nya. OTI ini adalah optimal trade entry gitu. Optimal trade entry dari suatu swing gitu. Jadi bisa dibilang ini chance dia jadi higher low itu sangat tinggi. Tapi kan kita tahu nih 1 hour-nya itu still bearish. Jadi kita lihat aja nih. Apakah struktur 1 hour-nya ini mampu membuat kekuatan US dollar itu kembali melemah? Karena kalau misalnya dia kembali menguat, itu ada indikasi bahwa kekuatan US dollar itu bisa kembali bullish di 1 hour-nya gitu. Dan expecting kalau misalnya kejadiannya seperti ini, mungkin aja dia bisa breakout dari level ini. Dan ini adalah tanda yang kurang bagus ya, karena kita tahu, kita hapus dulu. Karena kita tahu secara time frame weekly, ini kan sebenarnya dia cuma konsolidasi nih di sini. Dia konsolidasi di swing besar ini nih. Nah, semenjak itu, pergerakannya itu cuman bergerak di dalam swing besar ini aja gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah range konsolidasinya, dan kalau misalnya dia breakout dari sini, DXY itu ada chance untuk kembali menguat dalam waktu short term to mid term ya. Mungkin bisa sampai ke SNR ini, atau mungkin bisa sampai ke SNR ini juga gitu. So be careful, kita perlu terus pantau nih DXY. Kalau misalnya dia menguat, Bitcoin itu bisa kembali tertekan. Tapi kalau misalnya dia melemah, itu bagus. Artinya risk on asset itu masih bisa ada ruang gerak untuk naik ke atas gitu ya. Oke, kayak gitu untuk DXY. Terus kita langsung lanjut ke Bitcoin Dominance. Oke, Bitcoin Dominance udah sampai nih ke demand 4 hour. Dan dia sekarang, dia beneran mantul dari demand 4 hour ini. Tapi jujur gua nggak expect turunnya sekencang ini ya. Gue ketika bikin proyeksi, itu gue selalu bikin proyeksinya itu turunnya pelan-pelan, tapi selalu turunnya itu kayak dibanting terus habis itu mantul. Jadi lumayan deg-degan, pergerakannya itu nggak nyantai, tapi bisa dibilang ini penurunan Bitcoin Dominance ini disertai sama penurunannya Bitcoin juga ya. Jadi bisa dibilang altcoins-nya itu tetap ada tekanan jual, tapi tekanan jualnya itu nggak sebesar Bitcoin gitu. Jadi kita lihat aja nanti untuk altcoins-nya seperti apa ya. Tapi di sini nggak banyak ya yang bisa kita bahas karena secara 4 hour pun dia masih menjaga nih struktur 4 hour-nya, dia beneran mantul dari situ.
Dan tinggal kita lihat, apakah struktur 4 hour-nya ini cukup kuat untuk menahan pergerakan Bitcoin dominance. Kalau nggak kuat, mungkin dia bisa sampai ke area demand daily ini. Jadi nanti tinggal kita lihat mana struktur yang lebih kuat. Karena secara 1 hour pun, supply-nya masih jauh ya. Ini masih jauh banget. Penurunannya di sini agresif, dan kalau misalnya sampai ke sini pun mungkin ada tekanan jual juga ya. Mungkin ada tekanan jual dari area sini, tapi Bitcoin dominance itu sebenarnya bukan soal supply and demand sih. Ini kan dominasi market cap Bitcoin, tapi kita tetap bisa pakai technical analysis sebagai panduan nih. Apakah level-level penting ini bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan, kayak gitu ya. Jadi kita tinggal lihat mana struktur yang lebih kuat. Apakah 1 hour-nya atau 4 hour-nya. Sebagai acuan, kita tetap pakai acuannya di 1 hour ya. Karena 1 hour ini internal structure, dan seperti yang gue bilang kemarin, internal structure selalu creates external structures. Selama internal structure-nya itu still bearish, kita nggak bisa expect harga itu cepetan bullish dari external structure-nya, kayak gitu ya. Jadi notes utamanya internal structure create external structure. Jadi untuk acuannya sekarang struktur di 1 hour-nya ya. Terus sekarang kita lanjut ke Bitcoin langsung. Kita pengen lihat pergerakan Bitcoin dari kemarin nih. Oke, untuk Bitcoin ini still bearish ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi walaupun di sini ada pemantulan, tapi secara struktur itu dia still bearish. Jadi kita nggak bisa berharap dia cepat-cepat bullish karena secara struktur 1 hour pun masih belum di retest sama sekali nih. Dan untuk dia bullish masih sama ya. Dia baru akan bullish kalau misalnya dia bisa take out area 96.000 nih. Kalau misalnya dia belum mampu untuk take out 96.000, expecting dia bisa mengalami rejection dari sini atau dari harga yang sekarang juga bisa, dan expecting dia bisa bikin lower low. Dan kalau misalnya dia bikin lower low pun sebenarnya bagus ya. Karena nanti kalau misalnya dia bikin lower low, misalnya dia bikin lower low nih dari harga yang sekarang, itu supply 1 hour-nya itu bisa kita pindahin ke sini gitu. Kalau misalnya dia bikin lower low karena dia udah break off structure. Tapi karena belum, kita pantau aja harganya dari sekarang. Karena kita tahu ya, sebenarnya risk on asset itu sekarang lagi nunggu banget data NFP yang besok akan keluar. Jadi kita lihat aja nanti data NFP seperti apa, baru nanti Bitcoin akan nentuin nih pergerakan berikutnya seperti apa. Apakah dia akan tutup bull FVG ini secara keseluruhan? Ini kan ada bull FVG nih. Apakah dia akan nutup bull FVG ini secara keseluruhan baru habis itu mantul? Nggak tahu ya. Jadi kita lihat aja dari lower time frame-nya di 1 hour. Kayak gitu sih, nggak banyak yang bisa kita bahas karena secara 4 hour pun masih sama seperti kemarin. Jadi ini supply-nya ada di 107.400 sampai 104.600 ya. Jadi mungkin level yang akan gua pantau itu ada 3. Yang pertama supply ini di 96.000, yang kedua ada di angka psikologi 100.000, terus yang ketiga supply 4 hour ini yang paling penting nih 104.686 sampai 107.476 gitu. Ini yang paling penting. Gue akan sangat melihat kalau misalnya Bitcoin sampai ke sini, gue baru akan nentuin action apa yang akan gue ambil untuk market crypto, kayak gitu ya. Sisanya masih sama seperti kemarin, supply daily masih jauh, terus supply weekly-nya juga masih di area all time high. So mungkin kayak gitu ya untuk Bitcoin, kita masih perlu lihat di lower time frame-nya, dia mau breakout atau break off structure. Tinggal gitu aja untuk Bitcoin. Masih belum ada action apa-apa, masih wait and see. Jangan terlalu terburu-buru karena ini level krusial. Kalau misalnya mau shorting boleh, tapi pastikan mengerti soal risk management. Shortingnya di area mana? Mungkin bisa nunggu di area supply 1 hour ini, atau mungkin bisa nunggu juga di area OTE. Jadi area OTE-nya itu di kisaran harga 93.350 sampai 94.500. Kalau misalnya dari situ ada tekanan jual atau ada konfirmasi, itu boleh melakukan shorting. Tapi pastikan mengerti soal risk management dulu ya. Di sini area OTE-nya udah ketes sih. Udah ketes tapi penurunannya itu masih poco-poco ya. Karena bisa dilihat di sini candle 1 hour-nya ini sangat agresif gitu. Ini bisa dibilang bullish engulfing, kayak mengengulf ini nih. Nah, di sini ada struktur ya di 15 menit. Jadi kayak 15 menitnya itu udah back to bullish sebenarnya. Tapi di sini masih ada tekanan jual dari OTE area 1 hour-nya gitu. Jadi kita tinggal lihat mana yang lebih strong. Kalau misalnya mau shorting, hati-hati, perlu ada konfirmasi dulu dan mengerti soal risk management dulu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin, terus kita lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum kurang lebih sama ya, sama wow. Ini Ethereum kenapa ya? Dia selalu ngikutin garis yang gue buat gitu. Kayak dari kemarin Ethereum itu ngikutin garis yang kita buat ya. Apakah ini pertanda harus trading di Ethereum aja?
secara structure 15 menit kemarin kita bilang, kalau misalnya Ethereum itu belum mampu untuk take out high point ini, jangan expect dia mantul dari harga yang sekarang. Karena secara structure 15 menit pun dia still bearish gitu. Dan di sini internal structure-nya sebenarnya dia udah bullish. Karena di sini dia creating lower low, terus habis itu creating higher high gitu. Walaupun ini internal structure doang ya, dan di sini bisa dibilang ini cuman tail doang gitu. Tapi tetap secara structure internal itu kita bisa bilang dia MSS to bullish. Sekarang PR utamanya untuk tambahan konfirmasi, dia harus bisa take out supply 1 hour ini. Karena kalau misalnya dia nggak mampu untuk take out supply 1 hour ini, expecting bakalan ada rejection dari supply 1 hour ini ya, gitu. Dan bahkan bisa creating lower low lagi. Bahkan harga krusial yang kemarin kita udah bahas di SNR ini nggak sempet ke retest, tapi dia udah mantul ya dari harga yang sekarang. Tapi perlu diingat, pemantulan ini belum berarti apa-apa. Karena ya balik lagi, secara 1 hour dia still bearish gitu. Jadi kita perlu konfirmasi, kalau misalnya secara 1 hour-nya dia bisa back to bullish, itu bagus, kita bisa pantau pullback-nya untuk melakukan long ya. Jadi kita tinggal lihat nih, kalau misalnya dia breakout, terus habis itu dia misalnya balik ke harga demand gitu. Nah, kita bisa melakukan long di area demand tersebut gitu ya. Kayak gitu. Not financial advice, pastikan mengerti soal risk management dulu. Sama seperti Bitcoin, 4 hour-nya juga gua nggak bisa bahas apa-apa. Oh, wait a minute. Ternyata 4 hour-nya itu udah berpindah ya. Gua kemarin lupa bahas ini ternyata. 4 hour-nya supply-nya udah berpindah ke sini. Jadi untuk level krusial 4 hour-nya itu ada di angka 3658,13 sampai 3556,3. Jadi ini level krusial di 4 hour-nya. Dan sangat bisa terjadi kalau misalnya Ethereum itu sampai ke level supply 4 hour ini, itu bisa mengalami rejection juga. So be careful ya. Kita perlu pantau nih level krusial ini karena di sini dia secara 4 hour udah break off structure ya. Dia udah break off structure dan sekarang lagi melakukan pullback. Tinggal kita lihat apakah 1 hour ini bisa menahan strukturnya itu tetap bearish atau dia bisa mantul dan bullish secara short term gitu ya. Kayak gitu untuk Ethereum. Terus kita lanjut ke pembahasannya Solana ya, karena ada yang request lagi nih Solana. Terakhir kita bahas juga di sini di video risk management juga kita pakai contoh Solana untuk melakukan shorting, tapi itu cuma contoh. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar soal risk management itu boleh. Link videonya itu ada di kolom deskripsi ya. Itu bagus banget, kalian perlu tahu supaya kalian mengerti soal risk management. Terus kita sekarang bahas ke Solana. Kita bahas dulu dari 1 hour-nya. Secara 1 hour dia udah breakout structure, di sini adalah supply-nya. Sekarang Solana lagi ada di area supply 1 hour ini nih. Sekarang kalau misalnya kalian mau shorting sebenarnya boleh-boleh aja, tapi hati-hati karena di sini penurunannya agresif, buyers-nya juga agresif gitu. Buyers-nya agresif di area mana sih? Coba kita lihat ya. Buyers-nya agresif, nah di salah satu demand area ini nih. Ini salah satu demand area. Cuman menurut gue pribadi ini demand areanya nggak terlalu strong ya. Karena di sini dia secara structure, di sini dia udah MSS to bearish gitu. Tapi kalau misalnya dari sini ada pemantulan, it's normal. Jadi kita lihat aja reaksinya dari demand ini. Jadi kita bahas dari struktur internalnya aja ya. Oke, secara internal dia still bearish. 1 hour-nya itu masih terjaga nih supply 1 hour-nya. Kalau misalnya kita mau lihat Solana itu bullish, seenggaknya dia harus bisa take out supply 1 hour ini dulu. Mungkin gua akan taking long kalau misalnya dia udah berhasil breakout dari supply 1 hour ini, pas pullback gua akan taking long. Mungkin seperti itu skenario-nya. Jadi kalau misalnya dia breakout, dia udah berhasil MSS to bullish, mungkin gua akan taking long di pullback-nya. Dan mungkin targeting 3R, mungkin seperti ini. Nanti kita tinggal lihat progresnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia nggak ada breakout, expecting dia bisa creating lower low dari harga yang sekarang, gitu ya. Dan otomatis setup ini nggak jadi gue lakukan, gitu. Secara 4 hour pun masih sama, dia still bearish. Nggak banyak yang bisa kita bahas juga di sini karena dia still bearish. Dan inilah supply-nya di sini untuk 4 hour, 165,87 sampai 171,88. Oh iya, tadi 1 hour-nya itu level krusial yang perlu di breakout itu di angka 143,27 ya. Jadi kalau misalnya secara 1 hour Solana belum mampu untuk closing di atas 143,27, gua nggak akan taking action apa-apa. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Solana. Bang, ini tapi kan structure-nya masih bearish. Kok lu malah mau long sih? Gua mau long soalnya Bitcoin dominance itu dia structure-nya juga bearish gitu. Jadi logikanya kayak gini. Kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu lagi bearish, biasanya ketika Bitcoin-nya itu naik, Bitcoin dominance-nya itu turun, altcoins itu jauh lebih kenceng gitu naiknya. Makanya gue lebih pilih biasnya itu long di altcoins karena Bitcoin dominance-nya itu lagi bearish gitu, secara 1 hour.
Beda ceritanya waktu Bitcoin dominance-nya itu naik, kayak di sini nih, misalnya di sini. Ini kan secara structure dia bearish nih. Dia keep creating lower low. Ketika di sini nih, dia creating lower low. Ini kan sebenarnya tempat yang bagus untuk melakukan short selling. Misalnya di sini kalian short, terus dengan SL-nya mungkin di atas ini gitu. Terus habis itu targeting 3R. Misalnya 3R kayak gini. Nah, cuan-cuan aja karena kondisi Bitcoin dominan sama kondisi Bitcoin-nya itu mendukung gitu. Cuman sekarang perbedaannya adalah Bitcoin lagi sampai ke bull FVG, ada kemungkinan dia bisa mantul. Terus habis itu Bitcoin dominance-nya itu juga dalam keadaan bearish gitu structure-nya. That's why gue pilih bias-nya itu bullish untuk sekarang, kayak gitu. Walaupun besok ada NFP ya, tapi selama kita pakai risk management-nya proper, menurut gue masih oke banget, masih nggak apa-apa banget, selama kita mengerti soal risk management. Jadi kalau misalnya kena stop loss ya it's okay gitu. Paling kenanya 1%, 0,5% dari portofolio yang siap gue tradingkan gitu. Kayak gitu ya untuk Solana. Terus kita lanjut ke BGB, karena ada yang request juga nih. BGB, gimana bang BGB? Udah lama ya kita nggak bahas BGB. Oke, terakhir kita bahas di sini ya. Terakhir tuh gue bilang kalau misalnya BGB nggak mampu untuk take out supply 1 hour ini, jangan expect BGB bisa mantul dari harga yang sekarang. Dan dia ke-reject kencang banget, sorry ya. Gue lupa banget soal BGB ini. Kalau misalnya di short sih kenyang ya. Oke, kita bahas dulu dari daily. Karena ini kita udah lama banget ya nggak bahas BGB. Ini kita hapus, kita bahas dari time frame daily. Secara daily, dia sekarang lagi di area krusialnya. Ini area krusialnya BGB ya. Jadi BGB itu area krusialnya di angka, wait a minute, 3,6771. Dan dia sebenarnya udah pernah retest ke sini, dia mantul, tapi sekarang lagi retest lagi nih. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, ini perlu sangat hati-hati ya. Kalau misalnya kalian mau cut loss setelah konfirmasi time frame daily di besok pagi jam 7 pagi itu boleh, tapi perlu hati-hati banget ya. Kalian perlu ikhlas sih kalau misalnya dia breakdown dari sini. Tapi balik lagi, not financial advice. Gue bukan financial advisor kalian, bukan financial planner kalian. Pastikan kalian mengambil keputusan berdasarkan keputusan pribadi, bukan berdasarkan analisa gue semata. Jadi pastikan kalian do your own research sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Sekarang kita bahas secara daily. Secara daily sebenarnya dia bullish, karena ini struktur terakhirnya sebelum dia melakukan kenaikan sekencang ini. Bahkan ini struktur daily-nya ini bisa dibilang ini pullback terakhir. Dan bisa dibilang ini internal doang. Dan sebenarnya struktur yang gua pantau banget adalah weekly ini nih. Weekly time frame ini. Jadi ini kayak cuman pullback terakhir. Dan strukturnya itu nggak terlalu kuat gitu. Karena di sini kenaikannya itu kenceng banget. Per sekarang yang gua gambar di main daily ini adalah struktur internalnya. Karena di sini lihat ya, dia bikin low, high, lower low, lower high, lower low. Semenjak di sini, dia creating high, higher low, higher high. Nah, ketika dia bikin higher high ini lebih tinggi daripada lower high di sini, itu kita bisa mengindikasikan bahwa oke, BGB itu udah MSS to bullish di internal structure-nya. Jadi ini adalah last swing-nya nih. Ketika dia bikin last swing seperti ini, kemarin kita gambarin nih, ini adalah struktur terakhirnya. Jadi range trading kita tuh terakhir seperti ini gitu. Dan semenjak dari sini, dia cuman bergerak di sini-sini aja, BGB. Gak kemana-mana. Dia sempat mau breakout, sempat mau break off structure, gak kuat, langsung ada bantingan di sini. Perlu di notes ya, perlu di notes itunya dulu gitu. Setelah ada konsolidasi sepanjang ini, dia sekarang bergerak di area krusial banget lagi. Dia kayak mau breakdown dari sini gitu. Jadi menurut gue pribadi ini kondisi yang sangat buruk karena sepanjang konsolidasi ini BGB itu nggak mampu untuk break off structure tapi malah mengalami rejection yang cukup agresif gitu. Dan menurut gue normal karena orang-orang yang beli di sini, coba ya kita tarik dari harganya dari 1,1 deh ke harga yang sekarang, orang-orang tuh masih cuan 217%. Padahal dari sini doang nih. Gak yang terhitung dari sini-sini, dari sini-sini gitu. Jadi sangat wajar menurut gua kalau misalnya dari sini tuh ada koreksi dulu. Mungkin sampai ke bull FVG ini mungkin, atau mungkin sampai lagi ke demand weekly ini, itu juga mungkin gitu. That's why kita perlu hati-hati nih. Kalau misalnya dia tembus dari sini, gak menutup kemungkinan loh. Dia bisa turun sampai bull FVG ini, atau bisa sampai ke demand weekly ini. Turun ke bull FVG ini, turun 33%. Turun ke demand weekly ini, turun 68%. Nah, kayak gitu ya. So, hati-hati banget kalau misalnya di daily ini nggak mampu untuk menahan BGB itu tetap bullish di internalnya. Ini balik lagi internal doang ya. Karena kita tahu eksternalnya yang tadi kita udah bahas. Kalau misalnya di internalnya ini back to bearish, expecting dia bisa bikin lower low.
Gitu. Secara spot seperti itu, sekarang kita bahas ke tradingannya. 4 hour dia bearish ya. Di sini dia bearish. Sebenarnya secara structure terakhir di sini, ini adalah structure 4 hour terakhirnya. Karena dia sebelum bikin lower low, ini bisa dilihat di sini, dia bikin low, lower high, lower low. Nah, sekarang dia masih bergerak di dalam swing ini nih, gitu. Jadi dia masih belum breakout structure dan supply 4 hour terakhirnya itu di sini. Jadi sekarang kita akan bahas dari internalnya. Secara internal structures, dia juga bearish ya. Di sini dia berishnya lumayan strong. Dia keep creating lower low terus nih. Bahkan bisa dibilang ini lebih lemah ya dibandingkan Solana, dibandingkan altcoins lain ini lebih lemah, dan wajar juga karena kenaikannya itu jauh lebih kencang dibandingkan altcoins lainnya gitu. So be careful, 1 hour-nya still bearish. Kalau misalnya kita mau ngeliat dia ada pemantulan, seenggaknya dia harus bisa take out supply 1 hour ini. Per sekarang banget gue ngeliat ada pattern di sini, cuman patternnya itu nggak tahu ya, ini pattern yang bisa dibilang netral gitu. Jadi nggak tahu apakah ini continuation atau dia malah reversal. Ini secara structure 15 menitnya, last supply-nya itu ada di sini. Secara short term, kalau misalnya kita mau ngelihat BGB itu mantul, dia harus bisa take out supply 15 menit ini dulu gitu. Ini untuk pattern yang tadi gue mention. Ini bahkan secara pattern pun dia kayak mau breakdown ya. Tetap tegar ya holders BGB, kalau misalnya kalian nyangkut, be careful. Boleh dikonsider untuk melakukan cut loss, tapi balik lagi not financial advice. Tapi secara 15 menit ini bisa dibilang dia sangat bearish karena supply 15 menitnya ini masih belum ke-retest sama sekali. Di sini dia cuma bikin pattern doang, bahkan di sini mau breakdown. Kalau misalnya breakdown mungkin gue akan taking short ya di sini. Mungkin tunggu dia konfirmasi dulu kayak gini, terus pas pullbacknya mungkin gue akan taking short. Mungkin kayak gini. Mungkin targeting 3R aja nih. Kayak gitu sih untuk BGB. Cuman key points-nya, kalau misalnya Bitcoin itu mantul dari harga yang sekarang, terus Bitcoin dominance-nya itu turun, setup ini kita cancel aja ya, karena peluang BGB itu bisa mantul kembali naik gitu. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya cuma konsolidasi, Bitcoin dominance-nya mau turun, mau naik, ini bisa dibilang BGB ini sangat underperform ya. Jadi dia keep creating lower low, mungkin kita bisa utilize setup ini. Oke, kayak gitu ya untuk BGB, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all, and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.